Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semua Sobat Nganu? Gue harap kalian baik-baik aja. Baik. Di awal tahun yang seperti kalian tahu, bencana di mana-mana. Semoga Indonesia segera bangkit dan Indonesia semakin lebih bisa menjadi yang terbaik deh buat kita semua. Amin. Dan sekarang aduh, gimana ya? Gue bertemu teman gue ya. Teman gak sih kita? Teman, sahabat ya. Lebih dari sahabat gak sih? Pernah ada cerita gak sih? Gak deh. Gak ada. Oh gak ada. Kita mah teman-teman, sahabat-sahabat. Sahabat. Yang lu pernah pakai ya lu cerita ke gue. Enggak, siapa yang pernah gue pakai? Ada. Si bangsa. Oke, langsung saja kita shout out. Ini dia. Hai Suroya. Halo. How are you? Gerah ya, minumannya bikin gerah ya. Apa tuh? Air putih aja lu gerah, heran gue. Iya nih, aduh gerah ngeliat lu hot banget gitu. Saya. Bisa aja lah Umin. Apa kabar? Baik banget. Lo apa kabar, Min? Baik. Baik. Kayak lu lagi gak baik-baik aja sih. Kenapa sih? Kayak kelihatan mukanya lagi caur banget. Kenapa emang? Enggak. Bahagia terus. Minum dulu. Cheers dulu dong. Ini lu tuker ya? Enggak. Enggak, sumpah. Oh. Biasa aja dong. Oke. Amer sayang. Ini podcast apaan sih bangsat? Gak ngerti gue juga. Oke, jadi gimana kabarnya? Kayak lu lagi stres banget. Kenapa sih? Lu putus? Enggak. Oh, kalau putus aja, nggak apa-apa sih, emang nggak apa? Putus sudah lama. Sekarang mah enggak. Udah berapa bulan? Berapa ya? Udah lama lah. Udah 3 bulan lah. Udah lama juga ya. Kapan terakhir? Apa? Sayang sama orang, maksud gua. Terakhir sayang sama orang ya sama mantan gue. Tapi dia berapa lama emang? 4 bulan lah. Kenapa bisa pacaran coba? Waktu itu gimana ceritanya sih? Lu ketemu di mana emang? Ketemunya sih lucu di kayak di tempat di GBK gitu. Oh, ngapain lu lagi lari? Enggak. Jadi gue tuh kehabisan tiket. Nonton bola apa? Iya, nonton bola. Gue gak sengaja ketemu dia. Terus 2017 or 2018 gitu gue baru ngerespon dia. Gue gak ngerespon dia, sorry. Terus 2020 baru gue respon. Ini gue yakin nih lu ngerespon gara-gara waktu itu emang lagi gak ada cowok aja. Iya, karena kalau misalkan gue punya cowok, gue ngerespon cowok lain, kayaknya gue gak menghargai cowok gue. Iya, maksud gue pas ada saat lu putus dan lu gak tahu kalau lagi pengen sama siapa, adanya dia nih, ya adalah gue respon gitu. Enggak lah, karena dia baik sih. Baik itu kayak gimana nih? Kan stereotip nih. Selalu ada buat gue. Ada apanya? Ya baik, baik. Selalu ada. Gak macem-macem gitu, gak neko-neko. Apanya gak macem-macem? Ya semuanya. Kan emang maksud gue gimana ya, macam-macam tuh dalam hal apa emang? Doyan selingkuh. Oh berarti parah juga ya. Berarti macam-macam dalam artian hidup lo itu doyan selingkuh. Padahal kan macam-macam juga banyak halnya. Apa nih? Gue ambigu nih. Maksud gue kan macam-macam bisa jadi ya salah satunya selingkuh, tukang bohong, terus tukang main cewek sama aja sih ya. Iya. Tukang beli cewek, tapi dia enggak. Pokoknya dia tukang selingkuh. Terus dia tukang selingkuh? Tadi katanya bukan tukang selingkuh. Tukang selingkuh. Capek udah, minum dulu. Anjrit. Bukan, maksudnya tuh dia gak macem-macem. Terus pas gue putus baru dia selingkuh dari gue. Karena gue gak pernah ngecekin apapun itu tentang dia gitu. Nyesel gak? Enggak sih. Kenapa? Ya menurut gue percaya gak ada dia gue bisa dapat yang lebih baik gitu. Udah dapat? Belum. Ayo. Si Mimin bangsat ya, maksud gue. Tahu aja nih ada celah nih, ya sodok gitu masuk ya kan. Ya
jadi intinya ya putus itu bukan lagi perkara lo ya gimana ya, putus Gimana, ya udah gimana? putus gitu loh. Iya nggak Gitu. sih? Putus iya. Kalau gue sih gitu, nggak ada kata balikan. Tapi Apa-apa? putus pada saat sayang-sayang itu emang anjing banget Lo sih. nggak usah dijelasin dong. Emang kenapa? Maksud gue ya gue nggak tahu case lu kenapa gitu loh. Iya, pokoknya gue intinya putusnya pas lagi sayang-sayangnya gitu. Kayak lagunya Terus dia Mawar balikan Eva sama ya? mantannya. Hah? Ngesit gak sih? Anjing apa sih? Karena gue sama dia LDR, LDR Jakarta mana? Jakarta Bandung. Dia tugas di Bandung. Deket gak sih itu mah? Jauh Jauh sih. sih. Jauh, lumayan. Ya tempuh jarak Jakarta Bandung 3 jam lah ya. Tapi ya gue cuma berdoakan untuk lo, semoga mendapatkan cowok yang lebih baik lagi. Amin. Ya kalau misalkan cari cowok yang bener lah gitu. Amin. Tapi emang kriteria lo anjing jatuh? Enggak sih, untung gak jatuh. Emang kriteria lo gimana sih? Gue tuh orangnya susah jatuh cinta, tapi kalau udah jatuh cinta, plok, bucin parah. Ya, menurut lo gimana kriterianya? Ya gue gak tahu sih. Ya, yang bisa bikin gue nyaman sih. Iya nyaman tuh jebakan sih. Jebakan Batman gitu. Ya kalau misalkan udah nyaman bisa jadi sayang ya gak sih? Bisa jadi nyaman terus sayang jadi cinta. Ditinggalin. Emang anjing. Lo ya? Capek gak sih? Tapi emang siklusnya gitu gak sih, kayak ketika lo lagi berada di fase yang dimana kayak lo jadi seorang gebetannya seseorang, terus lo deket, terus lo sayang, tiba-tiba ditinggalin. Belum pernah sih gue kayak gitu. Apa lo yang kayak gitu? Gue nggak kayak gitu anjir. Kalau misalkan gue mau deket sama seseorang, ya gue to the point dulu. Lo lebih nge-approach duluan? Yes. Gimana? Lu mau ngapain deket-deketin gue gitu? Soalnya kan lu tahu sendiri kan, gue nggak gampang buat nge-accept cowok gitu. Maksudnya Ngisep kayak cowok? accept cowok. Oh, accept cowok. Gue mikirnya ngisep. Maksudnya anjing. ngechat Ah, gue balasin gitu. Itu gue susah banget. susah banget ya. Jadi lo tipe kalian, gue juga tahu sih, gue temenan juga sama lo, kayak lo ya temenan aja gitu loh. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok yang mungkin mencoba dekat dan kepo sama lo, mungkin lebih kayak gitu gak sih? Ya. Susah ya, maksud gue even kayak ya susah aja gitu lah. Gue nggak tahu sih apakah kriteria terlalu tinggi atau gimana. Enggak sih, biasa aja. Terus apa yang bikin susah? Mungkin karena kriteria gue tuh yang gue pengen alisnya tuh kayak gitu. Alisnya kayak gitu. Emang alisnya yang bener kayak gimana anjir? Mancing ya. Ada lah. Kasih tahu dong ke pendengar. Siapa tahu pendengar gue ada yang menurut mereka alisnya seperti itu ya kan? Ya. Ini gimana? Ini jadi foto deh. Oke, gebetan gue sekarang deh. Alisnya aja ya. Oke. Minum dulu guys. Baik. Gue sedang berada di selatan Jakarta. Selatan Jakarta, Jakarta Selatan. Selatan Jakarta banget nih. Ditemani dengan 2 bidadari. 2 bidadari, gila ini trisam. Sih, oke. Gimana jadinya alisnya? Iya biasa aja sih menurut gue sebagai cowok. Menurut gue tuh nggak biasa, susah gue nyari cowok kayak gini. Oh ya? Iya. Iya susah sih kalau misalnya kriteria. Oke. Maksudnya gue nggak demen cowok ya guys, jadi. Sebenarnya itu pertanyaan jebakan sih, pengen tahu aja gitu. Iya, gue masih demen cewek, maksud gue masih normal lah gue. Nggak suka banget. Kaget gue, shock anjing. Terus sekarang berarti lo lagi deket sama dia. Ada harapan untuk bareng sama dia nggak? Pengen banget sih. Lo udah deket berapa lama? Jadi 2018 ini dari kayak orang-orang yang bersama lo sekarang, yang dekat sama lo sekarang adalah orang-orang yang dari masa lalu. Iya, 2018 tapi bener dia nge-DM gue. Pertama love gitu, terus sosonanya gitu, terus ya udah, terus gue follow kemarin. Berapa hari yang lalu, seminggu ada kali ya. Terus baru dong. Baru. Ya gimana sih, gue kan orangnya to the point dan dia orangnya juga to the point. Kalau misalkan lo deket sama gue, ya deket aja sama gue, jangan sama yang lain, gue bilang gitu. Tapi lo deket sama yang lain juga nggak? Nggak, serius. Berarti lo kalau misalkan udah deket sama satu, ya udah mendingan satu aja. Capek. Apanya capek? Capek lah deket sama yang lain lagi. Iya sih. Komitmen lah.
Lu lebih dengan berkomitmen untuk tidak berkomitmen atau berkomitmen untuk pacaran? Berkomitmen untuk pacaran. Berkomitmen untuk pacaran. Yes. Oke. Berarti lu emang tipikal yang suka banget sama alis yang unik ya? Unik, yes. Unik tuh emang susah sih nyarinya. Tapi giliran ada terus nggak ngebuat hati kita nyaman Susah juga banyak. Itu juga banyak. Itu juga banyak sebenarnya. Tapi yang ngebuat nyaman tuh juga susah sih. Apa sih? Gue tuh nggak jelas banget. Emang definisi nyaman itu dalam lo itu apa sih? Kamus hidup lo itu apa? Nyaman, ya gue menjadi diri gue sendiri di depan dia, nggak ditutup-tutupin. Lo lagi di mic kayak gini lo menjadi diri sendiri atau ditutup-tutupin? Jadi diri sendiri, bosku. Harus dong. Iya dong. Nggak boleh malu dong. Jangan gini dong. Terkemasan ya kan. Iya, nanti ketahuan nih. Nyata si Amin melambai. Enggak, guys, enggak. Tapi gue yakin sih ya. Enggak lah. Nggak tahu Berarti ya. pada akhirnya apa yang lo harapkan sekarang pada hubungan ini yang sedang lo jalankan ini? Ya, gue ngejalanin hubungan ngikutin alurnya aja. Maksudnya apa yang Allah kasih gue. Ya ikutin petunjuknya aja, Iya, gimana iya. ikutin alurnya. Tapi lu percaya gak sih? Gue pernah kayak berada di fase dimana kalau siapapun orang gue kenal, siapapun orang yang sama gue atau even jadi temen ataupun gimana, itu udah kayak takdir gue gitu anjir. Enggak sih, gue belum mikir kayak gitu. Tapi Karena gimana? Iya. gue mikir itu jodoh gue gitu. Tapi kalau misalkan Tapi kalau misalkan ngomong jodoh kayaknya terlalu jauh kali ya. Maksud gue even kayak orang yang lagi berada di sama gue di circle gue sekarang, siapapun itu, gue ngerasa kayak itu udah takdir buat gue aja gitu. oh ya udah, persepsi orang beda-beda ya. Iya sih. Ya. Oke. Ya kalau berarti kalau lo enggak, Enggak, biasa aja. biasa aja. Nggak terlalu berekspektasi tinggi, soalnya kalau misalkan gue terlalu berekspektasi tinggi sama orang yang ada di kehidupan gue, nanti takutnya kalau misalkan itu ngejatuhin gue sendiri yang sakit dong. Iya. Sakit 2 kali. Jatuhnya. Aduh anjing traveling nih. Ya, jadi intinya kalau misalkan ya intinya sih gini sih. Kalau misalkan gue simpulkan ya, jangan terlalu berekspektasi tinggi sama orang. Ya benar tadi apa yang gue ngomong. Iya. Tapi maksud gue nggak, kalau misalkan ada persepsi gue ketika gue ketemu sama orang siapapun itu, Ketika dirinya yang mencintai. iya maksud gue kayak gitu ya. Ketika orang yang mencintai lo, ya tetap aja lo juga nggak boleh menaruh ekspektasi tinggi terhadap orang itu. Tapi gue orangnya tipenya bucin sih, susah lu ngomong apa juga bodo amat. Ya iya, gue juga tahu, gue juga bucin masalahnya. Jadi Enggak, kayaknya bucinan gue, Min. ya kan lu belum pernah sama gue, jadi ya udah gitu loh. Pede. Iya bukan pede, karena lu melihat gue karena lu nggak tahu. Oh iya. Iya kan, Iya, gue juga ngeliat lu. Ya udah sekarang, ya udah kata lu iya, bucin banget. kita teman ya. Iya, iya nggak sih, iya kan. Iya. Sip. Kita udah berapa lama sih nggak ketemu? Setahun. Enggak anjrit. Setahun cuy. Ingat deh. Tahu Waktu deh. itu ada event di M Block. Ingat? Overheard selingkuh. Ngadain acara gitu. Oh iya. Lu lagi selingkuh waktu itu? Gua nggak lagi selingkuh itu, nggak lagi ada siapa-siapa. Oh, Ingat lagi nggak? single ya? Lagi single. Sama ibu yang satu lagi tuh namanya siapa? Ibu Cynthia. Iya. Ibu Cynthia dipanggil nih. Iya, Ibu Cynthia yang waktu itu pernah live juga. Udah lama banget sih itu. Iya, udah parah. anjing nggak terasa banget ya? Setahun juga, masa nggak percaya sama gue sih. Iya, setahun anjing. Anjing. Setahun. Parah ya, dari zaman-zaman gua baru mulai itu udah kenal lu anjing. Cerita dong gimana lu bisa nge-follow gue waktu itu? Bisa tertarik kayak anjing tai nih gitu. Tai ini akun. Pertama karena gue suka baca yang overheard selingkuh, terus ada di explore gue, terus gue like, gue suka, ya udah. Tapi sekarang terlalu vulgar gak sih menurut gue? Siapa? Itu akun lu, Min. Stereotip sih sebenarnya. Gue juga sebenarnya memilah-milih sih. Ketika ada suatu konten yang terlalu vulgar, gue usahakan untuk di caption nggak terlalu vulgar banget. Cuman tergantung persepsi ya. Kadang kan netizen menilai nih ya kan, maha benar netizen gitu loh. Ya nggak sih? Gue suka. Netizen maha benar. Itu yang Bapak maksud. Iya, maksud gue ketika gue ngepost sesuatu hal yang terlalu dalam banget ya, nyebur banget nih kayaknya dalam banget nih. Tapi ada aja satu netizen yang open minded gitu kayak ya udah kan ini buat seneng-seneng doang anjrit. Iya.
Iya gak sih? Iya sih. Tapi ada juga yang baper yang kayak, ah anjing lu Min gak seru gitu loh. Oh iya. Ada, gue kalau merhatiin kayak, tapi itu orang tuh nggak sebenarnya nggak follow gue gitu loh. Kayak orang halu aja tiba-tiba kayak, apaan sih lu Min gitu kayak apaan sih? Ya kan gue juga ngepost nggak sesuatu hal yang bukan gue buat gitu loh. Orang yang ngirim ke gue post. Iya. Tapi ngomong soal FWB, lu pernah FWB gak sih? Pernah lah. Berapa kali? Sekali. Sekali doang. Sekali. Seumur hidup. Serius? Berapa lama? Sehari, maybe. Gue nggak tahu deh, gue lupa. FWB macam apa itu? Ya, waktu itu karena gue butuh dia tuh karena tugas kuliah doang. Tugas sekolah. Sekolah? Heeh. Zaman SMA? Iya, zaman SMA. Anjing udah lama banget. Iya, ya udah. Ya gue butuh karena gue suka matematika kan, gue nggak mau nilai matematika gue turun gara-gara satu nomor yang gue ngerti. Ya udah, gue mau minta tolong sama temen gue itu, ya udah gitu deh. Minta tolong. Apa yang lo kasih ke dia? Traktir makan. Bener sih. Karena gini ya, menstereotipkan sebuah hubungan FWB tuh bukan berarti tentang seks dan seks gitu loh. Ya, true. Kadang kayak gini juga gue bisa kesini juga. Ya ini salah satu benefit juga sih pertemanan. Maksud gue benefitnya ke dalam yang positif. Lu setuju gak? Tapi so far selama ini ya, lu pernah punya FWB yang aneh-aneh gak? Enggak sih. Gue orangnya to the point. Dan gue kalau misalkan, tapi kan rata-rata sekarang ini kan gue emang ada pacar kan kemarin. Tapi iya sih juga sih, lu juga kalau misalkan yang tadi secara nggak langsung lu bilang kan ke gue, kalau gue bucin sama orang ya gue udah bucin banget sih, parah. Jadi kayak kalau misalkan ada FWB pun ya gue nggak tahu sih ya. Ya kalau ada FWB juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Nggak ada. Berarti ya berarti lu lempang-lempang aja. Asik. ASMR. Kita cheers dulu dong. Oh iya, cheers. Oke. Lanjut. Gimana? Balas chat dulu deh. No. Dah. Oke. Asli ini enak banget anjing. Ah? Enak banget anjir. Kalau lo gimana, Min? Ngerasain FWB berapa kali? Ada 100 kali? Enggak ada. Are you sure? Akhir ini. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini tuh kalau lagi masalah hubungan FWB tuh gue lagi mager aja sih. Capek ya? Lu udah tua ya, Min ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Gue di bawah lu lah. Tapi emang enakan di bawah sih. Maksud gue ya gitu. Ya gitu. Lebih gerah ya. Intinya gue akhir-akhir ini gue kalau misalkan ngomongin FWB, gue lagi di fase begini ya. Gue sebagai admin bukan berarti gue juga punya FWB banyak banget gitu, kagak anjir. Nggak apa-apa, jujur aja. Ya kalau misalkan emang ada juga ya udah satu juga cukup lah, nggak usah kayak buat banyak gitu loh. Yang kadang kan orang FWB juga yang susah tuh adalah ketika lu udah baper gitu nggak sih? Oh, Anda pernah? Enggak. Gimana sih? Drama aja. Anjing. Jadi nih kalau misalkan ngomongin FWB ya gitu. Gue jadi admin juga bukan berarti gue yang punya FWB banyak juga sih. Nggak apa-apa, Min. It's okay. Anjing ini. Tapi emang kayak gitu sih. Gue bukan tipe kali yang terlalu banyak banget, karena gue juga bukan bingung sih, kayak tergantungan sama mengasih sebuah harapan kepada banyak orang juga kayak malas gitu juga loh. Jadi lebih baik ya gue sendiri aja gitu. And then nih sekarang deh, terakhir kali ya. Jangan dong. Pesan dan kesan lo ya. Gimana? Apa nih pesan dan kesan gue tuh apa maksudnya? Pesan dan kesan lo ketika lo pengen FWB-an kah, atau lo yang mereka pada keluar di luar sana yang punya pacar kah? Pesan
Dan kesannya to the point aja. Kalau lu mau FWB ya FWB, kalau lu mau pacaran serius ya pacaran serius, kalau mau main-main ya main-main. Ngomong to the point aja. Jadi cewek tuh nggak usah terlalu berekspektasi tinggi. Soalnya kan ada yang tipe cewek yang cuek tapi bucin banget. Ada cewek yang diem-diem tapi terlalu perasa tapi nggak diungkapin. Ada yang tomboy tapi terlalu manja banget dan seluruh dunianya juga buat tuh cowok. Kan beda-beda tuh cewek, maksudnya jangan terlalu nyakitin cewek dah. Kalau misalkan lo mau apapun itu sama itu cewek, ya lo to the point aja. Apa yang tadi gue bilang, apa yang tadi gue maksud gitu. Tapi kan kadang kalau misalkan kayak gitu nggak semua cewek nerima. Misalkan kayak oh ya FWB-an yuk gitu. Enggak sih, bukan nggak semua cewek yang nerima. Tapi menurut gue nih ya, menurut gue gimana caranya itu cowok bisa masuk ke dalam alurnya itu cewek gitu. Tapi masalah gini ya. Apa? Tiap cewek kan alurnya beda-beda nih. Yep. Nah, kalau lu nih, lu gimana tuh tipe? Kepancing ya. Nah, lu gimana tuh? Kalau gue tergantung. Kan kata lu kan tadi nyaman nih, nyaman itu jebakan nih. Ketika lu udah bisa nyaman, lu bisa sayang sama orang. Nah, berarti kan tipe-tipe cewek beda-beda nih. Nah, lu gimana tuh? Kalau gue ya seluruh dunia gue tuh buat itu cowok. Gue nggak mau ngecekin handphone itu cowok, tapi gue mau ngasih tahu gue tuh orangnya kayak gini. Sayang ini temen aku ngajakin kayak gini, boleh gak? Terus pertama, terus kedua kayak sayang aku boleh main bola gak? Gitu. Sayang main bola yang mana? Enggak main bola, sepak bola dong. Yeah. Sayang aku mau pergi ke sini ya sama ini. Gue tuh tipe orang yang suka apa ya? Bilang dulu karena maksudnya laki-laki itu yang bikin nggak bisa lupa dari itu perempuan. Satu, menghormati. Kedua, menghargai. Nah ya, jadi buat cowok-cowok, buat siapapun ceweknya, lu tetap harus bisa menghormati dan menghargai. Itu buat gua, buat para cowok maksudnya. Beda dong. Iya. Gimana Mimin nih? Tapi menurut gue, tapi ya itu emang gue rasa itu penting juga gak sih? Sebagai cowok juga gue juga harus bisa menghormati dan menghargai siapapun pasangan gue. Dan lo ketika hal apa yang paling berkesan so far yang bisa ngehargain lo kayak oke, gue dihargain dan dihormatin banget sama cowok. Kapan ya? Enggak kapan, apa momen itu gitu. Apa momen itu? Misalkan dari momen kecil dulu ya. Sayang, aku mau beli parfum ini. Kira-kira cocok gak buat aku? Aku mau beli ini dulu ya, tapi nanti aja deh. Tapi kalau misalkan aku udah gajian gitu. Ini siapa yang ngomong, lo? Atau dia? Ceweknya, ke cowoknya. Terus cowoknya? Oke sayang, itu. Itu salah satu hal yang menghargai? Ya, menghargai. Why? Itu kecilnya misalkan itu kan kebutuhan dari wanita kan? Oke. Ya kan? Apa cowoknya langsung beliin juga? Oke, yaudah nih, aku kasih. Ya tergantung gitu. Cowoknya ada budgetnya atau enggak gitu. Tapi lo berarti tipe kalian cewek yang melihat cowok itu wajib ada budget nggak sih menurut gue? Biasa aja sih. Gue tuh cuman menghargai itu cowok gue mau beli ini, gue nggak minta dibeliin atau gimana. Oke. Ya gue pengen beli ini gitu, kira-kira lu gini kali ya, lebih menghargai untuk didengarkan ya. Even kayak aku mau beli, misalkan aku mau beli handphone ini nih, tapi nanti deh pas aku ada uangnya gitu. Iya gak sih? Lebih kayak gitu kan. Tapi itu ada manfaatnya gak, ada value-nya gak gitu. Oh ditanya. Enggak, maksudnya menurut kamu tuh ada manfaat atau value-nya gak buat aku gitu. Oke. Berarti kalau misalkan jadi cowok juga emang bener juga. Misalkan kalau misalkan ada yang bilang kayak aku beli parfum deh. Kalau misalkan ada juga cowok yang kayak bawa gini kayak, kamu ngapain sih? Kemarin juga itu masih banyak, kamu baru beli parfum minggu lalu, terus kamu beli parfum lagi gitu. Itu salah satu bentuk menghargai gak sih? Iya dong. Iya sih. Bukan menghargai sih, lebih tepatnya tuh memperhatikan ya guys. Memperhatikan untuk lo bisa memanage uang lo lebih baik. Iya betul. Terus apa lagi? Terus yang kedua. Halo bro. Punya sendiri dong. Ada, ambil sendiri. Anjing. Gimana? Anjing ini tuh bikin apa ya? Bikin santai banget.
Buru deh. Tadi apa pertanyaannya, gue sampai ke distract. Iya, intinya menghargai dan menghormati. Iya. Salah satu bentuk menghargai lo iya. adalah itu seperti iya. itu. Tapi kalau menurut gue sih bisa menghargai cewek adalah ketika dia bisa gue dengarkan aja gitu, menjadi tempat keluh kesah. Ya nggak sih? Iya, itu Karena gimana pun caranya ketika gue menghargai perbedaan, kayak perbedaan yang paling simpel adalah perbedaan pendapat. Aku mau makan ini gitu ya gue nggak mau gitu. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan gue terlalu ngikutin lo kan nggak baik juga kan, kayak mau makan apa terserah, makan ini nggak mau, ini nggak mau, terus mau apa terserah. Itu kan kayak anjing, lo kenapa sih? Dan gue rasa kayak hal-hal kecil kayak gini emang bener-bener harus diomongin sih, kayak menghargai. Jangan kayak gitu dong. Ya mungkin kalau misalkan kayak gitu ya tadi kan kamu katanya terserah, ikutin ya kali ini ikut aku deh gitu. Nanti next time gantian, kamu makan apa ya, ayo aku yang ikut kamu. Ya itu lebih enak sih. Ya Bener. lebih jadi di suatu hubungan tuh komunikasi juga penting sebenarnya, nggak menghargai sama menghormati aja gitu. Iya sih. Dan kepercayaan. Ya kepercayaan bos. Kalau misalkan gue udah percaya sama satu cowok yang menurut gue ya udah gue percaya sama lu gitu, lu nggak usah macam-macam. Tapi kalau misalkan yang namanya bangke, lu mau tutupin sebau apapun pasti bakal ketahuan kan. Iya sih. Tapi gimana pun caranya kalau misalkan masalah kepercayaan dan apa sih namanya, kepercayaan dan komunikasi tuh harus berjalan seiringan sih buat gue. Tapi gue kalau misalkan udah nggak, menurut gue lu nggak bisa dipercaya, ya udah. Ya udah nggak usah diterusin gitu. Iya, gue lost langsung. Lost kontak, ghosting. Ngomong dulu sih. Lo kalau ngomong gimana biasanya kalau mau menyudahi sebuah? Tapi gue nggak pernah disudahi duluan. Gue nggak pernah ngomong kalau gue mau mutusin itu cowok gitu, gue nggak pernah. Selalu cowok yang mutusin gue. Kasian banget. Ya intinya gini sih ya, gimana ya, intinya ini dari semua obrolan kita pada hari ini adalah jangan terlalu berekspektasi tinggi. Satu, harus bisa menghormati dan menghargai pasangan, harus bisa menjaga kepercayaan satu sama lain. Oke. Dibangunnya dengan komunikasi. Komunikasi is key. Komunikasi is the key. Iya bener banget, is the key. Karena semua apapun itu yang perasaan lo yang lo bilang dari beberapa hal tadi, kayak ada orang cewek cuek tapi bucin banget, ada cewek yang perasa banget tapi nggak diungkapin, ada cewek tomboy tapi sebenarnya mainnya sama cowok semua tapi sebenarnya di hatinya cuma satu doang. Iya. Ada tuh banyak. Jadi gua. jadi lo tipe kalian tomboy tuh ya. Tomboy dan di hatinya cuma satu, terus bucin. Seluruh dunia gue buat itu cowok. Iya bener banget. Makanya intinya adalah buat teman-teman semua di sana, ketika lo sudah mendapatkan sebuah pasangan yang literally anjing jaksel banget nih, which is udah punya pasangan yang udah tahu nih kayak ya ini orang tuh udah sayang banget gitu loh, udah bucin banget, udah ngasih semuanya buat lo, ya tolong dihargai dan dihormati. Jangan ngerusak kepercayaannya gitu. Iya. Kita sih setuju. Setuju. Anjing pusing. Oke, mungkin segini aja kali ya Suraya untuk obrolan santai sambil minum-minum ini pada hari ini. Hari apa sih sekarang? Hari Senin ya? Hari Senin. Ya, terima kasih buat Suraya sudah mampir di FWB Podcast. Semoga ada kesempatan lainnya kita bisa collaboration again. Pusing gue anjing. Oke, terima kasih buat sobat Nganu. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfwb untuk kirim cerita di @ofwb podcast, dan gue bentar lagi ada merchandise jadi tungguin aja. Dan jangan lupa untuk follow Instagram di apa Suraya? @Suraya Ibrahim. Oh Ibrahim. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara dan Suraya Ibrahim. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.